Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Melanjutkan kembali pembahasan dari Risalah Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan kita memasuki hadis yang ke-39. Berkata As-Sa'di rahimahullah, al-hadithu at-tasi'u wa thalathun, hadis yang ke-39. Anwa'us sulhi, jenis-jenis suluh, yaitu perdamaian, mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bertikai. An Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau adalah Abu Abdullah al-Muzani, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sesungguhnya suluh, yang dimaksud as-sulhu adalah perdamaian atau mendamaikan antara mereka yang sedang terjadi pertikaian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin, bahwa perdamaian itu adalah hal yang dibolehkan di antara kaum muslimin. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang diperbolehkannya untuk melakukan sulh. Bahkan hal ini termasuk di antara hal yang dianjurkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, was-sulhu khairun, bahwa melakukan suluh itu adalah kebaikan. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair, bahwa tidaklah merupakan sebuah kesalahan apabila antara suami istri yang bertikai untuk melakukan suluh di antara keduanya. Sebab suluh adalah merupakan bagian dari kebaikan. As-suluh merupakan hal yang diperbolehkan dalam perkara apa saja. Baik dalam hal pertikaian antara dua orang yang sedang bermusuhan, lalu kemudian seorang berupaya untuk mendamaikan di antara keduanya. Atau pertikaian yang berkaitan dengan masalah harta, masalah hutang piutang, lalu kemudian didamaikan untuk diselesaikan masalah yang terjadi di antara keduanya. Kalau misalnya si A, dia mengklaim kepada si B bahwa dia memiliki hutang sebesar 1 juta rupiah, lalu kemudian si B mengingkari, lalu kemudian seorang sebagai penengah berupaya untuk menyelesaikan, yaitu misalnya dengan cara bahwa si A menurunkan menjadi 500.000, kemudian si B setuju, lalu kemudian mereka pun melakukan perdamaian dengan memangkas separuh dari hutang tersebut. Maka ini termasuk di antara bentuk sulh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sulh itu adalah perkara yang jaizun, perkara yang boleh, bainal muslimin, di antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan aw ahal haraman, kecuali perdamaian atau suluh yang menyebabkan diharamkannya perkara yang halal atau dihalalkannya perkara yang haram. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti misalnya
mereka melakukan suluh untuk melakukan satu perbuatan yang haram. Apakah minum khamar, atau berzina, atau mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa keridhaannya, maka ini tentu tidak diperbolehkan dan merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu, apabila seorang hendak melakukan suluh, maka suluh harus dibangun di atas keadilan. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Maka hendaknya kalian mendamaikan di antara keduanya dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat keadilan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimun ala syurutihim illa syartan harram halalan atau ahall haraman." Dan kaum muslimin, mereka berjalan di atas syarat-syarat mereka, kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Hadis ini menjelaskan tentang diperbolehkannya membuat sebuah persyaratan dalam satu akad tertentu. Berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin mereka berjalan di atas syarat-syarat mereka. Maka wajib apabila seseorang menetapkan sebuah akad perjanjian, lalu kemudian ditetapkan adanya sebuah persyaratan untuk menunaikan syarat tersebut dan menjalankan syarat tersebut. Misalnya, apabila terjadi sebuah pernikahan dan pada saat akad si wanita mensyaratkan bahwa apabila dia hendak menikah maka dia tidak diperbolehkan dibawa keluar dari kampung halamannya untuk tinggal di tempat selain dari kampung halamannya, lalu disetujui oleh pihak lelaki, maka itu menjadi syarat yang harus ditunaikan. Demikian pula dalam hal jual beli misalnya. Apabila si A membeli sebuah rumah kepada si B dan si B menyetujuinya, lalu dia memberi persyaratan bahwa saya akan menjual rumah ini kepadamu tapi dengan syarat saya akan tinggal di rumah ini selama 2 bulan. Maka disetujui oleh pihak si A, maka syarat itu pun berjalan. Jadi persyaratan ini hukumnya sah. Illa syartan harram halalan, kecuali apabila yang ditetapkan itu sebuah syarat yang mengharamkan satu perkara yang halal atau menghalalkan satu perkara yang haram. Menjadi syarat yang batil, syarat yang tidak diperbolehkan. Seperti apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah hendak membebaskan Barirah dari perbudakan, namun disyaratkan oleh para tuannya bahwa Aisyah boleh membebaskannya, namun penisbatan walaknya harus kepada bekas tuannya tersebut, padahal bukan mereka yang membebaskan. Maka itu menjadi syarat yang batil dan syarat yang tidak bisa dijalankan, karena bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-wala'u liman a'taqa, bahwa penisbatan wala itu kepada siapa yang membebaskan. Dia yang membebaskan maka dinisbatkan wala kepadanya. Atau misalnya seorang mensyaratkan dalam jual beli, si A hendak menjual barangnya kepada si B. Dia mengatakan saya akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya kepada yang lain. Kamu tidak boleh menjual barang tersebut kepada yang lain. Maka ini merupakan syarat yang batil, kecuali apabila ada tujuan yang sahih di balik dari syarat tersebut. Dan ini merupakan pembahasan yang panjang sekali yang berkaitan dengan permasalahan syarat. Namun kesimpulannya bahwa apabila dalam sebuah akad perjanjian ditetapkan sebuah syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka syarat itu hukumnya sah dan wajib untuk dijalankan. Rawahu Ahlus Sunan illa Nasa'i
diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Apabila disebut Ahlus Sunan, biasanya adalah pemilik kitab sunan yang 4, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Namun di sini telah dikecualikan bahwa An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sunannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.